Oke, balik lagi kali ini di podcast kita yang ketujuh di TGIF. Thank God it's Friday. Oke, kali ini buat teman-teman nih, sebelum kita mau langsung ke topik, jangan lupa buat teman-teman untuk follow sosial media kita dari Instagram, Spotify, dan Facebook yang namanya TGIF Online Ministry. Jadi untuk itu supaya teman-teman bisa tahu nih info-info dari kita apa aja tentang TGIF itu seperti apa. Oke, lanjut gimana Bi? Jadi bisa dilihat kita pakai apa nih sekarang? Seragam lah. Seragam SMA. Seragam SMA ya. Walaupun Yoi. agak kebuka sedikit. Ada yang udah lulus? Oh ini udah lulus semua ya? Yoi. Gua udah Iya. belum. Oke, jadi untuk podcast kali ini kita ngomongin tentang masa sekolah, apalagi SMA. Karena katanya SMA itu adalah umur-umur dimana kita udah cukup dewasa untuk nentuin pilihan kita sendiri apa mau kita juga, dan masih tergolong muda, sehingga kebanyakan anak SMA ini masih ada juga orang tua yang masih fasilitasi. Nah, Tolong dong. maaf. Buat yang masih sekolah, gua dong berarti. Iya. Merasa kayak gitu nggak ya? Jelas lah. Pastilah. Pastilah. Gua kan nggak kerja, jadi ya udah. Oke, skip. Terus kalau yang udah lulus nih, udah lulus dari jauh-jauh hari, ini dua yang baru lulus, gimana menurut kalian? Apanya gimana? Ya gimana? Masih difasilitasi. Masih ya? difasilitasi atau enggak? Ya masih dong, kan belum. Ini masih liburan jadi. Baru lulus kemarin. Iya baru lulus kemarin. Kalau gue sih enggak. Mantap jiwa nih Mantep. kayaknya. Jadi gimana nih? Tolong Mandiri ya, dijelaskan, mandiri. dijabarkan. Fasilitas apa nih? Kalau tabungan sih udah enggak. Makan sehari-hari? Mencari masih dong. Oh, masih. Karena gue di luar jadi. Yang ini? Kalau gua masih lah. Masih iya, masih enggak. Makan. Tergantung gua lagi di mana sekarang. Oh. Yoi. Yang ini? Kebanyakan enggak. Oke, jadi di episode kali ini kita mau coba bahas mengenai pernyataan masa sekolah adalah masa terindah dari Asik. sudut pandang anak sekolah, gue, dan kalian yang baru lulus dan juga yang sudah kerja. Oke, untuk teman-teman yang masih sekolah, boleh yang nonton ntar komen ya. Apa sih bedanya jadi anak SMP sama SD? Ada yang spesial nggak sih? Gimana kalian? Kalian juga lah baru lulus kemarin kan, jadi bisa aja. SD SMP ya? Nah, Jauh lah. Jauh lah. SD masih main-main Kalau guys. SD kan masih main-main. apanya yang main-main? Tunggu dulu, lanjut kan mungkin ada yang bertanya-tanya Oh, nih, ada yang iya. baru nih. Siapa nih? Kayaknya ada teman baru kita. Iya. Oh iya. Oh yang ini ya? Iya. Silakan diperkenalkan. Halo guys. Mungkin bisa dibuka maskernya ya. Biar dilihat dulu. Asik. Nama gue Christian. Gue umur 18 tahun, baru tamat tadi. Oke, salam kenal ya buat Christian. Teman-teman yang mau chat dia boleh komen. Jadi balik lagi ke pertanyaan yang tadi, apa bedanya SD sama SMP? Bedanya? Ya dari pelajaran udah beda pasti. Seragam. Iya, semua juga Seragam tahu. juga beda. Iya itu. Oke, ada yang spesial nggak? Gak ada. Si sih. goreng. SD SMP gak ada yang spesial. Bukannya ada yang first love zaman-zaman SD gitu? Ya lah, yang ini lah, yang lagi Yang ini ada. Kalau SMP menurut gua tuh spesial gitu karena di situ tuh gua akhirnya bisa tahu tentang aljabar. Wih, Ya itu Gua pikir beneran. apa? Aljabar bener banget. Gue zaman limit, SD, limit. gue zaman SD first love. Wis. Ya tapi nggak usah dibahas lah. nggak usah. Skip. Oke, lanjut. Kalau kita yang udah kerjaan nih, kita pin. Asik. Waktu sekolah itu ngerasanya kayak gimana? Terus kalau misalnya flashback, perasaannya masih sama nggak sih kayak dulu? Kayak misalnya dulu waktu SMA ngerasa capek banget tapi seru. Kalau disuruh flashback, gue malah pengen balik ke masa SMA sih. Wih. Karena kalau gue SMA tuh istilahnya gue gak mikirin apa-apaan, yang gue pikirin tuh cuma pelajaran doang. Kalau sekarang kan lu udah kerja nih, lu udah mikirin istilahnya duit. duit, lu nggak punya duit, istilahnya lebih ke depan lah lu mikirnya. Kalau dulu di SMA, gue cuma bangun pagi, kerjain tugas, pulang selesai, nggak ada PR nggak dikerjain ya udah, kan gitu. Cabut. Sisanya kan nongkrong sama teman-teman gitu kan. Ya memang sih, kayak SMA itu beban kita nggak terlalu banyak. Iya. Kayak Tapi kayaknya sekarang banyak bebannya ada anak SMA. Berbeda. Udah beda kali. beban gua kayak ngeliatnya. apa? Ya mikir ini lah, kayak misalnya mikir kuliah. Nah, kita Mikirin juga kuliah atau mikirin kuliah. dia? Sama SMA offline Iya. gimana? SMA offline. Pengalamannya sama SMA online apa bedanya? Apa Ah, beda? gue nggak tahu. Kan nih. nggak ada- Yang ngerasain nggak ada. online Iya. siapa nih? Jauh Kita lah yang bedanya ngerasain. pasti, ya kan? Jauh Kayak banget. kalau online tuh pasti bikin ngantuk nggak sih?
Iyalah, Capek lah Iya kan? lihat Nggak seru lah layar. online. Sedih banget sih nggak emang. asik. Bisa dikatakan tingkat kecerdasan makin menurun. Gue setuju. Tingkat kemalasan dan makin naik itu bener. Kayak zaman mereka lulus gampang banget sumpah. Iya, makanya. Beneran loh. Kayak nggak perlu belajar lulus. Mereka tuh dia tuh bangun, ya kan? Bangun. Kalau kita kan dulu bangun jam 6, jam 5 malah udah harus bangun, beres-beres siap-siap. Lah Iya. mereka kan baru jam setengah tuh, jam berapa nih? Lantar lagi lah. Iya. kelas Iya. Masuk jam 7:30. Masuk jam setengah 8. Ah, Udah gitu belum pakai seragam kan, mati Seragam, kamera. seragam juga cuma atas doang. Enggak make bahkan. Nah, kan? matiin kamera lagi Iya belajar kan. tidur, kita tidur. Memang ini online ini terlalu Iya. ya begitulah ya. Angkatan corona ini harus diragukan. Oke deh. Apa sih yang bikin masa SD, SMP, SMA atau kuliah itu jadi indah menurut kalian? Yo, pengalaman masing-masing. Apalagi selain Satu aja deh yang singkat gitu. Temenan, Oke. pertemanan sih. Nah, setuju tuh kalau Parah. pertemanan sih. Soalnya kalau di kalau di kuliah ya lu dapat teman itu pasti lu lari-larinya juga sebenarnya ke teman SMA sih kalau menurut gua ya, kalau gua pribadi. Pasti lari-larinya juga nggak bakal sedekat waktu lu di SMA. Iya enggak? Cuman waktu kuliah lu bakal ngerasain kayak tinggal sama orang tuh yang belum pernah lu kenal. Terus kayak lu jadi deket gitu loh. Kayak dipaksa deket karena lingkungan gitu masih. Pengalaman. Iya kan satu asrama, satu kamar jadi kayak oh gua tahu dia kayak gini gitu. Nah, SMP gimana SMP nih? Iya. Gue SMP SMA temennya sama ya, jadi Jadi SMP lah paling seru. SMP paling seru iya. Iya, Kan SMP kita paling sama. seru nggak sih, ada jujur. apa-apanya. Ini pertanyaan buat kalian nih. Ini kan kalian baru SMA atau lagi setelah lulus SMA. Kekhawatiran kalian tuh apa sekarang? Dia. siapa dulu? Siapa nih? Ya, Kuliah. kalian. Christian dulu deh. Oh, Dia kan Christian. Iya, baru. ladies sih. first. Kalau gue sih kuliah sih. Soalnya kan kuliah kan pelajarannya baru tuh. Dibanding SMA kita kan online, angkatan online kan Main-main lagi. dengki semua. Iya semua. Maksudnya otaknya ya game atau enggak ya paling pelajaran sekali-sekali lah. Kalau ini sekarang kan harus fokus, itu doang sih. Ganti fokusnya aja. Oke. Gue. Hmm. Khawatirannya kan sama lah. Gue mikir kayak ntar gue kuliah gimana, orang gue pelajaran sekarang main-main, ngerjain tugas, sisanya gue gak dengerin apa-apa. Maaf mem, maaf miss, tapi jujur saya tidak mengerti apa-apa. Bener gak? Bener banget. Bener seriusan. Itu jadi worry gue, ntar gue kuliah ngambil apaan, gue SMA-nya main-main pelajarannya. Karena online ini sih sebenarnya. Karena kalau offline pasti dipaksa buat ngerti. Betul. Karena kalau online kita Google. Iya. Suasananya berbeda ya. Suasananya Apalagi berbeda. ujian kan. Ujian pas Google. Nah, Cuman Google Classroom doang. Mereka begitu soal muncul seret, mereka Iya. buka grup WA. Bener. Bahas soal. call. Ya, itu bener banget sih. Mantap. Keren banget sih memang. Ini nggak boleh dicontoh ya. boleh Tapi dicontoh. gue yakin satu Indonesia kayak gini. Indonesia. Saat ini ya situasinya. Oke, berarti rata-rata khawatirnya karena kuliah ya. Iya. Nih Pin, ini pertanyaan buat kita nih. Buat yang udah lulus kerja, gimana sih cara mempersiapkan diri masuk ke dunia kuliah? Lulus Terus? kerja. Gue lulus SMA. Oh, yang udah Lulus kerja kuliah. maksudnya, udah kerja. Oh, iya. Oh yang udah kerja. Terus cara untuk yakin dalam memilih jurusan kuliah. Terus pernah nggak sih gagal dapet jurusan idaman? Gimana cara menghadapinya? Tips-tipsnya dong. Kalian lah. Gue deh, gue kasih tips. Ini ini dong. Cara mempersiapkan diri buat masuk dunia kuliah, one on one, asik. Jadi kalian harus pilih bukan yang orang mau tapi yang kalian suka. Itu sih yang menurut gua. Jadi jangan pilih kampusnya karena gengsi, atau jangan pilih jurusannya karena keren. Tapi pilih kampus dan jurusan yang benar-benar kalian suka dan kalian rasa ini yang gua mau gitu. Karena ketika lu misalnya ngerjain tugas, presentasi, habis itu cari-cari data, kalau motivasinya itu nggak bener, misalnya dalam hatinya kayak ini bukan buat gua gitu kan, kayaknya bukan gua banget, tuh nyesel. Gitu. Ada temen gue yang sampai pindah jurusan kayak sayang kan, buang waktu dan Tengah akhirnya jalan putar ya balik ya. ngulang lagi. Jadi menurut gua itu harus dipikirin. Dan juga cara untuk yakin yaitu, jadi benar-benar yang kayak kalian suka dan lebih gampang lagi kalian tes gitu. Misalnya kalian ngerjain itu kayak misalnya 3 jam 4 jam gitu, capek nggak sih? Ya kan? Kalau kita ngerjain yang kita suka kan harusnya nggak capek, iya dong. Kayak kita badminton kan, Iya. nggak capek rasanya. Bintang. Kalau udah suka sama sesuatu ya pasti apa aja dilakukan. Betul. Apa aja Contohnya apa? dilakukan. Contohnya dia. Siapa tuh? Iya lagi. Nah yang terakhir, cara motivasi diri biar nggak males belajar. Nah. Wah, ini butuh banget. Ini butuh, serius. jangan tanya sama gua. Kayaknya lebih ke ini nggak sih menurut gue ya, kayak lebih ke terpaksa. Ya setuju sih.
Karena kalau nggak kepaksa lu bakal males terus. Betul. Bener. Kayak Apalagi nih online, seriusan. Kalau Nggak gua ada waktu niatnya. masih offline lebih ke nggak Ikut mau teman. malu. Nggak mau malu. Nggak tahu. Nggak mau malu, nggak mau malu. Nggak mau Oh, malu. takut diajakin teman. Iya. Nggak mau kalah. Santai ya. Kepaksa dong berarti kan? Iya, jadi Ikut temen terpaksa juga. karena situasi. Karena situasi. Walaupun ujungnya jelek juga sih sebenarnya. Menurut Ya gue terus ada usaha. ya, menurut gue simpelnya lu temenan sama yang pintar. Lu bakal ngeliat kayak, ih gila nih orang pintar banget gitu loh. Kayak Iya ujian sih. jago banget, terus Iya. kayak lu, oh gue harus kayak dia dong gitu. Tapi kalau teman lu kayak cabut kelas, habis itu ujian nyontek, ya ujung-ujungnya lu ngikut dia kan. Tapi itu Itu ada kesenangan tersendiri sebenarnya. Iya, cuma lu nggak bakal Tapi jadi kan belajar. situasi ini lagi online. Online. Iya. Semoga membaik jadi kita offline ya lebih rajin lah. Iya. harus rajin. Betul. Nah, selanjutnya nih, kan di sekolah kita udah belajar gimana-gimana, ada kimia, fisika, ada yang masuk nggak tuh ke otak? Wah, itu tuh. Ada, tapi dikit. Ada ses. Ada. Gua Apa nggak tuh ada. contohnya? Pelajaran apa? Pelajaran apa? Ya Fisika, apa? fisika. Fisika, kimia. Fisika kimia nggak masuk ya, kalau matematika Ya masih udah. masuk. Matematika masih masuk maksudnya. Biasanya kita kan habis belajar kan ditanya bisa nggak? Bisa. Bisa. Pas disuruh ngerjain sendiri, ngeblank. Tapi pas diajarin, wih ini gampang banget, ini soal kok gini-gini. Tapi pas ulangan, nol. Itu lu ya? Salah. Nanya Gue doang. bisa setengahnya doang tapi. Oh. Nah buat yang udah kerja nih, ada nggak sih perbedaan antara zaman sekolah yang sekarang sama yang dulu gimana? Gimana nih? Gua kepo nih. Atau kalian ceritain dulu deh zaman sekolah kalian gimana? Zaman Waktu sekolah. dulu tuh gimana? Yang Kalau kalian misalnya- lihat ke kita nih anak-anak SMA sekarang sama kalian bedanya apa? Kamu lihat kan aku kalau di mau rumah nanya gimana? gimana gitu. Oh, Karena kan kalau online. ya kalau yang paling mencolok ya pasti online offline-nya lah. Itu yang paling mencolok. Cuman gue nggak tahu dah kalau dulu waktu masih offline, kalau di sekolah gue dulu itu tuh kita HP bener-bener nggak boleh. Sampai ada teman gue satu orang ke gap dia HP-nya bawa, 1 semester nggak dibalikin, jadi ditahan. Bener-bener 1 semester ditahan. Keras Paling berarti gitu, ya? bener-bener keras gitu. Terus kalau dulu itu apa ya? Pelajarannya gimana? Pelajarannya sih kalau dulu mungkin kalau IPA ya yang dipelajarin IPA aja. Kalau sekarang kan kalau nggak salah Digabung. kalian tuh digabung Ada semua lintas. mereka nih, jadi ada peminatan gitu kan. Terakhir nih, kan misalnya kita waktu SMA sering bangun pagi, bangun jam 6, jam 5 berangkat sekolah. Nah itu ada manfaatnya nggak sampai sekarang? Apa cuman bangun aja gitu? Ada lah pasti manfaatnya lah sekarang, karena Sekarang jadi ke bawah gitu. tapi enggak juga sih kalau gua. Soalnya kalau sekolah kan kita dulu masuk jam 7.15. Ah. Ya kan, sementara kalau kerja kan ada yang masuknya jam 8, ada yang masuknya jam 9. Jadi lebih ke gua Habit. aja bangun setengah 8. Jujur Gua aja banget. bangun Tergantung setengah lah ya, 8. Tergantung. Tergantung. Tapi kalau kayak pelajaran jujur aja gue nyesel masalah kayak pelajaran yang berhubungan sama fisika kimia, karena ternyata di tempat kerja itu kepake gitu. Wah, Tempat kerja tuh Kayaknya semua tempat kerja sekarang fisika kimia kepake. iya, itu kepake Walaupun gitu. dasar. Ternyata begini gitu. Ada penyesalan sekarang gue. Ternyata kepake di kerjaan gua, cuman gua nggak tahu nanti di Beda. kerjaan kalian. Iya, Tapi iya. sih lebih ke ini. Kan kalau waktu SMA itu kan kalau menurut gua gimana kita berpikir secara kritis gitu kan. Critical thinking tuh dilatih juga kan buat berpikir gitu. Nah, ternyata kalau walaupun kita nggak bisa ngejawab soal-soalnya, tapi kalau otak kita udah diasah, nanti pas di kerjaan tuh juga pasti kepake. Berarti intinya pendidikan itu penting kan? Penting Penting gua. banget. Menurut gue itu bedanya pendidikan di Indo sama di luar negeri sih. Kayak di Indo itu lu lebih diajar untuk ngafal. Semua pelajaran tuh lu hafal. Kayak rumusnya kayak gimana, caranya gimana, terus pas kerjain ketemu jawabannya. Tapi lu nggak ngerti prosesnya gitu. Kenapa bisa muncul kayak gini? Nah kalau di luar negeri gue liat teman-teman gue kayak mereka tuh lebih, lu ada dapat masalah gitu kan, lu solve. Terus solve-nya itu kayak kenapa lu kasih solusi kayak gitu? Cara pikir lu gimana sih? Lebih Nah, ke itu. pemahaman. Iya, itu yang gurunya mau lihat dan bahkan lu disuruh presentasi gitu. Kayak ikan disuruh manjat pohon kan nggak bisa. nggak nyambung. Gak nyambung. No, ya pendidikan di Indonesia tuh gitu secara meluas bukan Iya, secara semua fokus. distandarisasi. Iya. Kalau di luar negeri kan fokus mau ini ya Fokus. ini. Nah, Semuanya harus bisa kalau di Indonesia. iya Betul. betul. Nah kalau pendidikan menurut firman Tuhan itu apa? Jadi pendidikan menurut firman Tuhan di sini sekolah itu membantu siswa agar mampu mengembangkan potensinya yang baik, menyangkut aspek moral, spiritual, intelektual, emosional maupun sosial.
seorang guru yang berperan dalam mengajari dan menuntun mereka dalam masa sekolah mereka. Nah, jadi di sini nih, menurut Ellen G. White, seorang penulis di dalam bukunya yang berjudul Membina Pendidikan Sejati mengatakan Taman Eden adalah ruangan sekolah, alam adalah buku pelajaran, pencipta sendiri adalah tenaga pengajar, dan orang tua keluarga manusia adalah para murid. Peranan guru sebagai pendidik. Tunggu. Setuju nggak nih? Apa? Alam adalah buku pelajaran. Menurut kalian gimana? Alam. Iya. Alam. Kita kurang nggak sih belajar dari alam? Iya, Keluar. IPA. ilmu Enggak, pengetahuan bukan alam. di ruangan kelas. Maksudnya di alam beneran gitu. Oke. Nggak pernah sih Enggak. gue jujur. Itu kan jurusannya, Pak. Kalau belajar di alam sih, kalau study tour ngaruh nggak sih? Ada hubungannya sama alam nggak? Sekali setahun tapi kan. Iya. Ya penting keluar. Yang penting keluar. Tapi nggak belajar, Iya. main-main doang. Lebih kayak fun-fun aja kan. Iya. Terus Sebenarnya kalau masalah belajar enggaknya itu tergantung dari masing-masing kita lah. Lu Iya. datang ke sana, namanya aja itu study tour. Kalau gue sih, wis nggak belajar. ketahuan sih, ketahuan kelihatan. Jalan-jalan. Lagian kalau misalnya udah sama teman-teman nih dan situasi yang nggak di dalam kelas ya berarti bukan belajar. Bukan belajar, iya benar banget. Menurut Nah. gua gini sih, karena kalau kita lihat buku pelajaran kan, memang itu tulisan orang-orang pintar. Ya kan orang-orang yang S3, S4, bahkan sekarang udah S20 kan. Bukan itu maksudnya. S7 Maksudnya itu lebih ke pendapat orang, ya kan. Kalau alam itu kan ciptaan Tuhan. Jadi kita benar-benar ngelihat kayak, wih, kok bisa sih air dari hujan jadi laut, misalnya gitu kan. Kok bisa gunung berapi keluar api dari bawah. Jadi kayak benar-benar yang sesuatu yang enggak kita bisa pikirin, tapi kita lihat terus kita jadi kayak muji Tuhan gitu, ya kan. Kalau kita belajar di kelas kayak kita muji yang bikin bukunya, bukan Tuhan. Menurut gua gitu. Ya, berarti non realistis. Nah, ini apa nih? Apa nih? Banyak banget ya. Mematahkan. Enggak, berarti yang di buku tuh kebanyakan nggak real. Bukan, Maksudnya kalau yang di teori. buku, kalau yang di Lebih buku banyak itu teori. real tapi berdasarkan pemahaman otak Pemahaman manusia. otak Ya, manusia. teori Kan diajarin namanya. lagi. Teori kinetik, gas. Oke. Apa ini? Kenapa jadi fisika? Fisika, sorry. Fisika. Oh, dia lagi mau belajar fisika kayaknya. Lanjut. Oke. Jadi guys, peranan guru sebagai pendidik merupakan peranan yang berkaitan dengan tugas-tugas memberi bantuan dan dorongan serta tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan anak didik agar anak itu menjadi patuh terhadap norma hidup dan aturan-aturan sekolah. Nah, gimana tuh? Yang gimana nih? Tadi kan ada statement dibilang apa peran seorang guru itu dia memberikan dorongan dan bantuan. Nah, kalian selama di sekolah gimana? Ada nggak guru Ini yang boleh jujur nggak? boleh jujur nggak? Boleh jujur nggak? Silakan. Ya, itu kan statementnya kan seorang guru itu kan adalah sebagai pemberi bantuan dan dorongan. Dan dorongan. Dorongan apa? Kalau dorongan gua apa? kok tekanan ya. Ya kan Bisa beda kan? dibilang. Dorongannya bukan dorongan ayo nggak? Iya. Bisa itu. Oh, tapi kalau gua tuh paling males kalau udah pelajaran kimia fisika kan udah males banget ya. Nah, biasanya tuh kan kita ngeliat gurunya juga kan. Bener. Biasanya tuh Cakep apa? gimana nih, cakep apa enggak? Itu tuh jadi sebagian dari dorongan gitu loh. Masa Contoh cakepnya pelajaran kimia nih. Aduh. Pelajaran kimia nih kan. Awal-awal tuh gua paling males tuh. Sebenarnya pelajaran kimia biasa aja. Pelajaran kimia itu lebih ribet fisika lah, karena fisika lu lebih banyak pakai logika kan. Tapi kalau kimia kan lu makainya kan bener-bener rumus gitu kan. Gurunya siapa gurunya? Namanya Miss. Miss Pip. Nah pokoknya awalnya tuh gue malas gitu, dari awal juga apaan sih pelajaran kimia ini gitu kan. Tapi pas gue liat, ini boleh juga gitu kan. Akhirnya ya kita dateng. Semangat, Sampai kan? bimbel aja tuh gue dateng loh. Bimbel kelas 3 SMA kan. Kalian ngerasain bimbel gak sih? Enggak. Oh nggak ngerasain. SMP. Corona. SMP. SMP gue ya. Jadi tuh ada beberapa faktor guru itu sebenarnya dia bukan cuma memberikan bantuan tapi memberikan dorongan secara visual. Nggak visual juga sih. Secara visual. Sebelumnya aku mau nanya, lu ngerasa merinding nggak ada yang natap gitu dari tadi, dari belakang? Kan ini kan flashback, Oh kita iya, cerita masa lalu. flashback. Kalau gue lebih ke ini sih, gurunya tuh bisa ngajak asik atau enggak. Ngajak asik atau nggak, bener banget. Karena kalau cuman A, B, C, D, E dan gak ada kayak ngajak kita ngobrol keseharian penting apa Nah, gitu, iya tuh. itu Iya. nggak Kaku ya? kita- kaku banget. Apalagi guru yang nggak jelas, ngerti nggak? Nggak jelas. Ya gimana nih? Kayak misalnya guru ini lulusan jurusan ini tapi ngajarnya ini. Itu tuh Oh, Nggak kadang sesuai sama nggak sesuai bidangnya. sama bener, bidangnya. Dia jadi kayak megang dua pelajaran atau Dua tiga pelajaran. gitu. Nah, terus kalau ngasih tugas tuh langsung kayak kamu kerjain yang ini, kerjain yang ini, kayak gitu Bener, aja. bener. Jadi kesannya
seperti diberikan tekanan Dan setempat. tugasnya tuh banyak banget sekarang ya. Banyak numpuk. Iya sih. Dorongannya bagi mereka mungkin tugas kali ya, tapi bagi kita tuh tugas tuh kita Berarti ada itu berarti sekarang persona seorang guru di kalian itu bukan sebagai pemberi bantuan dan dorongan, tapi pemberi Tugas. Semangat. bukan pemaksaan, pemberi paksaan dong. agak gimana ya Agak bahasanya, gimana. tapi kan dari perasaan murid Ada ya. perasaan murid. Karena Maksudnya, kita tuh kayak ada berapa belas pelajaran dan semuanya tuh ada tugas. Jadi iya. Tapi bagi nggak gue semua itu guru. dorongan. Tapi at least walaupun guru seperti itu ya namanya manusia kan masih ada Iya. plus minusnya ya. Benar. Tapi syukur-syukur dia masih mau ngajarin. Kalau udah Iya. enggak kan kita jadi apa gitu. Udah kalian setiap ngajar matiin kamera. Apaan? Kalau kita dulu mau matiin apa? Tidur aja disuruh cuci muka. Iya. Nah, di sini kan dibilang kan murid harus turut untuk mengikuti aturan-aturan apapun yang dia diberikan kepada kita. Misalnya guru-guru berikan aturan ke kita, kan pasti ada aja yang salah gitu kan. Tapi kan kita harus nurut, jadi itu gimana tuh ceritanya? Ya gimana ya, menurut apa yang kita benar aja. Aturan yang nggak masuk akal gitu. Kita memang harus nurut coy. Karena kan istilahnya kan guru itu adalah orang tua kita ketika kita Sekolah. tidak di rumah. Iya. Hukum kelima kan udah bilang. Asik. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Bukan Ya. gurumu kan? Ayahmu dan ibumu itu kan adalah orang tua. Oh, iya, ya. Oke, oke. Orang tua, tanda kutip. Orang tua yang mana nih? Oke, jadi di sini dilanjut dari kutipan Ellen G. White. Dari kutipan Ellen G. White di sini dia adalah guru yang akan selalu mengajari kita untuk memperkembang gaya hidup yang lebih baik. Nah, dan sebagai murid kita harus turut kepadanya, mengikuti aturan-aturan apapun yang ia berikan kepada kita. Ah, ia di sini maksudnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Iya. Betul sekali. Jadi di sini dibilang, mintalah kepadanya kekuatan untuk menjalani hidup Anda sesuai kehendaknya. Nah, di sini kalian selama pelajaran pernah nggak merasa sulit apa segala macam, akhirnya minta bantuan sama Tuhan gitu. Kalau gue jujur aja, seumur umur gue jarang waktu mau UN baru kali tuh gue namanya berpuasa gitu. Karena gue takut gitu, karena gue takut wah kalau gue nggak lulus gila gue ngulang 1 kali lagi, bukan masalah 1 tahunnya, tapi malunya Iya, gitu. setuju. Tapi Kan malunya. seumur hidup. Iya, Nilainya itu seumur hidup. nggak bisa diubah. no. itu itu puasa pertama kali yang gue lakukan enggak lah waktu SD juga kayak gitu, SD SMP SMA pokoknya gue puasanya di ending gitu deh. Bukanya kapan buka? Ya jam 6 ke jam 6 lah Sehari ya? gitu. Jadi apa nih kesimpulannya? Kesimpulannya adalah hargai gurumu. Oke, 5.000. terima kasih. Ya, guru yang paling utama adalah Tuhan kita ya. Jadi itu yang harus kita ingat selama seumur hidup kita. Walaupun kita udah nggak ke sekolah, kita tinggal kerja, guru yang paling utama adalah Tuhan kita. Dan tadi seperti Kevin bilang, mintalah Tuhan supaya membuat kita untuk menurut kepada kehendak-kehendaknya. Karena dengan itu pendidikan yang lain tuh jadi gampang. Ya kan? Setuju? Ya kan? setuju banget. Kalau kata iklannya aku, cintailah gurumu. Guys, cintailah Usus ususmu. Sorry. Oke, tutup aja bro. Langsung. Oke, buat teman-teman semua, itulah sedikit diskusinya kita nih buat masa-masa waktu kita sekolah. Intinya apapun itu yang berhubungan sama pendidikan itu adalah yang baik buat kita. Oke, buat teman-teman, sampai bertemu di podcast yang berikutnya di TGIF Online Ministry. TGIF, Thank God it's Friday. Bye bye.